Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Wasni Triliana Pelo, semester 4 kelas B, Prodi Pastoral Konseling, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang pengasuhan. A. Orang tua sebagai manajer. Orang tua dapat dikatakan sebagai manajer untuk rumah tangga karena peran mereka sebagai pengelola situasi dan kondisi rumah. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuannya, orang tua perlu menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga itu sendiri. Dalam kehidupan ini, dapat dijumpai bahwa begitu banyak rumah tangga berjalan tanpa manajemen yang jelas. Ini terjadi karena leadership atau kepemimpinan dan manajemen pengelolaan rumah tangga tidak ada dan tidak berjalan menurut semestinya. Akibatnya, bahwa rumah tangga tanpa leadership dan tanpa manajemen yang jelas akan digerakkan atau dipengaruhi oleh orang yang berada di luar keluarga, yang belum tentu cocok atau pas dengan kondisi yang ada di lingkungan keluarga tersebut. B. Gaya pengasuhan orang tua. Pengertian pengasuhan menurut Hetherington dan Whiting tahun 1999 adalah bahwa pengasuhan sebagai proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi, dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Orang tua akan menerapkan pengasuhan yang terbaik bagi anaknya, dan orang tua akan menjadi contoh bagi anaknya. Berikut beberapa jenis pola asuh yang perlu diketahui orang tua. Di antaranya adalah authoritarian atau otoriter. Ini merupakan gaya pengasuhan orang tua yang mengharapkan agar anak patuh dengan segala perintah tanpa ada pengecualian atau pertanyaan apapun. Yang berikutnya itu autoritatif atau suportif. Berbeda dengan pola asuh sebelumnya, gaya pengasuhan yang satu ini, orang tua tergolong suportif dan memberikan respon terhadap pilihan anak. Akan tetapi, Anda tetap memberikan batasan agar tetap terlihat tegas pada anak. Yang berikutnya permisif. Gaya pengasuhan permisif cukup berbeda dengan dua pola asuh sebelumnya. Pada metode ini, orang tua menerapkan pola asuh yang hangat, tetapi terlihat lemah di mata anak. Yang berikutnya yaitu univalent atau tidak peduli. Ini merupakan jenis gaya pengasuhan orang tua yang memberikan sedikit dukungan emosional kepada anak. C. Peran ibu dan ayah serta pengasuhan bersama. Peran ayah dalam keluarga sangat penting. Perlu diingat bahwa istilah ayah tidak hanya berlaku untuk hubungan biologis, tetapi juga berlaku untuk hubungan suami dan istri. Adapun beberapa peran ayah dalam keluarga yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, memberi nafkah. Ini adalah salah satu tugas paling utama ayah dalam keluarga. Nafkah diberikan oleh ayah untuk menyediakan kebutuhan, membayar uang sekolah, kesehatan, dan lainnya. 2. Pengambil keputusan. Keputusan besar tertentu terkadang lebih diambil oleh ayah. Keputusan tertentu yang dibuat oleh seorang ayah dapat mempengaruhi kesejahteraan keseluruhan keluarga. 3. Mendisiplinkan anggota keluarganya. Ayah memiliki tanggung jawab membesarkan anak-anak sesuai dengan moral dan nilai-nilai masyarakat. 4. Melindungi keluarga. Tugas ayah adalah untuk melindungi keluarga. Perlindungan di sini termasuk melindungi kehidupan keluarga dengan cara yang wajar terhadap ancaman fisik, sosial, ekonomi, atau bahaya atau sebaliknya. Yang kelima, sebagai contoh, anak laki-lakinya. Non-healthy children, anak memiliki kecenderungan alami untuk menghormati ayah mereka. Terlebih lagi, anak laki-laki yang menjadikan sang ayah sebagai model atau panutan mereka saat ayah melakukan berbagai perannya. 6. Meningkatkan kecerdasan anak. Ayah yang berperan aktif dalam berinteraksi dengan anaknya bisa meningkatkan kecerdasan anak. Kecerdasan itu termasuk meliputi kecerdasan emosional dan kemampuan kognitif. Peran ibu dalam keluarga. Sama halnya ayah, peran ibu sangat penting dalam keluarga. Tidak hanya memberikan kasih sayang, ada beberapa peran ibu lainnya dalam keluarga. Di antaranya,
Yang pertama, pengatur keuangan. Seorang ibu harus mampu mengelola dan mengendalikan situasi keuangan keluarganya dengan baik. Unsur-unsur yang harus dikelola mulai dari uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tagihan listrik, rencana rekreasi, dan juga tabungan. Yang kedua, menjadi guru pertama anak-anaknya. Kita semua pasti setuju bahwa seorang ibu harus bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Ibu harus dapat mendidik anak-anak mereka dengan tepat, dengan menjadi panutan terbaik yang dia bisa untuk anaknya. Yang ketiga, mengurus rumah tangga. Pernahkah Anda membayangkan tanggung jawab berat yang harus ditanggung untuk mengurus rumah tangga? Itulah peran yang diambil oleh seorang ibu sepanjang hidupnya. Yang keempat, merangsang mental dan emosional. Ibu menjadi orang pertama yang membuat ikatan emosional dan keterikatan dengan anak. Anak akan belajar emosi pertamanya kepada ibu. Hubungan ibu dan anak yang terbentuk selama tahun-tahun awal akan sangat mempengaruhi cara anak berperilaku dalam pengaturan sosial dan emosional di masa depan. 5. Ibu sebagai seorang koki. Pasti Anda pernah mendengar istilah ibu adalah koki hebat dalam keluarga. Ibu berperan menghidangkan makanan yang enak dan menyehatkan untuk keluarga setiap harinya. Selain memasak makanan utama, ibu juga menyediakan cemilan, makanan penutup, dan hidangan lainnya. D. Konflik orang tua remaja. Seiring dengan usia anak yang semakin bertambah, orang tua pasti sering mengalami silang pendapat dengannya. Terlebih jika anak telah memasuki fase usia remaja. Beragam hal yang tadinya sangat mudah ia pahami, misalnya mengapa ikut acara keluarga itu penting, mengapa ada makanan tidak sehat yang tidak boleh dikonsumsi, mendadak menuai protes atau sangkalan dari sang buah hati. E. Otonomi dan kelekatan. Secara umum, otonomi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengatur perilakunya sendiri. Mendefinisikan otonomi remaja sebagai kemampuan seseorang untuk mengarahkan hidupnya sendiri dengan mendefinisikan tujuan, merasa kompeten dan mampu untuk mengatur tindakannya sendiri. Ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya. F. Pendekatan biososial. Biososial merupakan alat asesmen yang digunakan oleh pekerja sosial untuk melakukan intervensi terhadap kliennya. Pendekatan biososial menekankan pengaruh interaktif dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial terhadap perkembangan masalah-masalah remaja dan orang-orang yang berasal dari berbagai usia lainnya. G. Pendekatan perkembangan psikopatologi. Psikopatologi perkembangan adalah studi tentang perkembangan gangguan psikopatologi, misalnya psikopati, autisme, skizofrenia, dan depresi, dengan perspektif perjalanan hidup. Yang pertama, para peneliti yang bekerja dari perspektif ini menekankan bagaimana psikopatologi dapat dipahami dengan perkembangan normal yang serba salah. Yang kedua, psikopatologi perkembangan berfokus pada perkembangan anak tipikal dan atipikal dalam upaya mengidentifikasi faktor genetik, lingkungan, dan pola asuh yang dapat mempengaruhi lintasan longitudinal kesejahteraan psikologis. H. Tanda-tanda psikopatologi berbeda-beda tergantung pada sifat kondisinya. Beberapa tanda seseorang mungkin mengalami beberapa bentuk psikopatologi meliputi A. Yang pertama, perubahan kebiasaan makan, perubahan mood, kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan yang berlebihan, perasaan tertekan, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, lekas marah atau marah, energi rendah atau perasaan lelah, gangguan tidur, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, kesulitan menghadapi kehidupan sehari-hari, penarikan diri dari aktivitas dan teman. Nah, yang berikutnya itu ada karakteristik masalah-masalah remaja dan daya tahan. Rentang usia remaja adalah 10 tahun sampai 21 tahun. Menurut beberapa ahli, fase remaja adalah fase
peralihan dari fase anak-anak menuju masa dewasa. Karakteristik yang bisa dilihat adalah adanya perubahan terjadi, baik itu perubahan fisik maupun psikis. Perubahan fisik yang dapat dilihat adalah perubahan pada karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tumbuhnya kumis, jenggot, serta perubahan suara yang semakin dalam. Perubahan mental pun mengalami perkembangan. J. Penggunaan obat-obatan terlarang. Penggunaan obat-obatan terlarang merupakan sesuatu yang harus dihilangkan dari muka bumi karena efeknya yang sangat buruk bagi kesehatan jiwa dan mental seseorang. Meski efek buruknya sudah tak perlu diragukan lagi, namun masih saja banyak pengguna obat-obatan terlarang, baik dari kalangan selebritis atau rakyat biasa. Kebanyakan dari mereka tergiur dengan efek dari obat-obatan terlarang yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan dampak buruknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya ada beberapa manfaat buruk dari narkoba. Yang pertama itu dapat membuat ketergantungan. Efek buruk yang pertama dari penggunaan obat-obatan terlarang adalah ketergantungan. Yang kedua, terjadi perubahan pada sel otak. Dampak buruk dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang berikutnya adalah dapat merubah sel otak. Yang ketiga, menimbulkan efek halusinasi. Beberapa narkoba ada yang dapat menciptakan efek halusinasi pada penggunanya. 4. Menurunkan kualitas hidup. Narkoba bisa dibilang seperti parasit yang selalu menggoroti kehidupan penggunanya. Para pengguna narkoba akan selalu meningkatkan dosis dari narkoba yang ia pakai seiring berjalannya waktu. Yang kelima, dapat menyebabkan kematian. Efek buruk yang terakhir dari narkoba adalah dapat menyebabkan kematian bagi para penggunanya. Kematian para pengguna narkoba biasanya disebabkan oleh overdosis dalam mengonsumsi obat-obatan terlarang. K. Kenakalan remaja, depresi, dan bunuh diri. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Depresi merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan rasa sedih terus-menerus yang berkepanjangan yang dapat mengganggu kondisi fisik dan kehidupan sosialnya. Bunuh diri dalam bahasa Inggris yaitu suicide berasal dari kata Latin suicidium dari sudicere yang berarti membunuh diri sendiri, adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. L. Remaja dan masalah majemuk. Apabila seseorang gagal melaksanakan tugas perkembangan pada usia sebenarnya, perkembangan pada tahap berikutnya akan mengalami gangguan, lalu mencetuskan masalah pada diri remaja. Pada usia ini, remaja mencoba mencari penyesuaian diri dengan kelompok sebayanya. Dia mulai memperhati pendapat orang lain selain menginginkan kebebasan dan keyakinan diri. Secara psikologi, kenakalan remaja wujud dari konflik yang tidak diselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak, sehingga fase remaja gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya. Yang berikutnya itu cara mencegah kenakalan remaja. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan anak. Yang kedua, membuat peraturan dan ekspektasi yang jelas. Yang ketiga, tambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan remaja. Yang keempat, jadilah orang tua yang suportif dan selalu ada bagi anak remaja Anda. Yang kelima, menjadi panutan yang baik. Yang keenam, ajarkan tanggung jawab. Yang ketujuh, memberikan pujian padanya. Dan yang kedelapan, tetap tenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.